Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatu Rabbil Alamin fil Kitabil Hakim wa Sunnati An-Nabiyyi Al-Amin, ya, karya Syekh Mahir Abdul Hamid Syekh Mahir bin Abdul Hamid bin Muqaddam hafizahullah ta'ala. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan, ya, muqaddimah dari penulis. Pada pertemuan pekan lalu beliau menjelaskan tentang pentingnya tema ini, pembahasan ini, dan kenapa atau apa sebab beliau memilih menulis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa alasan. Beliau menyebutkan ada 5 alasan. 3 alasan pertama sudah kita bahas. Alasan yang keempat beliau mengatakan, ya, kenapa tema ini penting dibahas, kenapa beliau memilih tema ini. Nah, alasan keempat kata beliau, inna ma'rifatallahi ta'ala bisifatihi, sesungguhnya mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, huwa at-tariqul amsalu wal akmalu, ini adalah jalan terbaik, jalan paling sempurna, alladzi la yasiru alaihi, yang tidaklah berjalan di atas jalan ini, illa al-kummalu min khalqihi, kecuali orang yang, ya, sempurna dari makhluknya, ila ubudiyatih, untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menempuh jalan supaya mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, di mana ini merupakan jalan yang al-amsal, yang terbaik, wal akmal, yang sempurna. Nah, itu hanya ditempuh oleh orang-orang yang memang dia sempurna, ingin, ya, beribadah kepada Allah dengan sempurna, min jami'i anwa'iha, dari seluruh macam peribadatan, ya, wa afradiha wa maratibiha, dan masing-masing ibadah itu termasuk tartib, ya, marotib, urutan-urutan ibadah itu dia ingin sempurna. Lalu beliau mengutip firman Allah Ta'ala dari surah Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardh, ya, qala Allah Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah itu adalah Rabb, pemelihara 7 lapis langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fa'buduhu, maka sembahlah dia Allah, wastabir li ibadatih, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, nah, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini pertanyaan yang tujuannya adalah bimakna an-nafi, ya, bimakna an-nafi, al-istifham bimakna an-nafi. Pertanyaan, hal ta'lamu lahu samia, nah, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Nah, ini maksudnya nggak ada satupun yang sama dengan Allah, baik dari sisi nama maupun sifatnya itu. Nah, ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang
3 macam tauhid. Kan ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau ubudiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dalilnya di antara ini. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, ini menunjukkan tauhid rububiyah. Bahwa Allah lah yang memelihara 7 lapis langit dan bumi dan semua apa yang ada di antara keduanya. Ini rububiyah. Wastabir li ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Jadi Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Berarti ini tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Enggak ada. Nah, artinya setiap nama dan sifat Allah walaupun mungkin namanya sama tapi tetap berbeda. Manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia melihat, Allah melihat. Tapi apakah sama cara melihat dan mendengarnya Allah dengan cara melihat dan mendengarnya kita? Beda. Allah turun, manusia kita juga bisa turun. Apakah sama turunnya Allah dengan manusia? Tidak sama. Nah, turun itu sifat pilihnya Allah Ta'ala. Tapi tetap tidak sama. Maka hal ta'lamu lahu samiyya. Apa kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Enggak ada. Nah, ini namanya tauhid asma wa sifat. Nah, di dalam ayat tadi fadzakara rububiyatahu wallati hiya min a'dhami awsafihi, Allah menyebutkan kerububiyahannya yang mana itu merupakan min a'dhami awsafihi, di antara sifat-sifat teragungnya fi mutalla'il ayah, di awal ayat. Summa jaa, kemudian datang dengan bil istifham bimakna an-nafyu, ya, bimakna an-nafyi, dalam arti meniadakan, tidak ada yang sama maksudnya. Nah, fahadza burhanun qati'un, ini adalah bukti yang sangat kuat ala annahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu huwal mustahiqu, dialah yang berhak li'ifradi bil ubudiyah, untuk diesakan dalam penyembahannya. Jadi, untuk diesakan, ditauhidkan dalam beribadah kepadanya. Wa anna ibadatahu haqqun wa ibadatu ma siwahu batilun, bahwa beribadah kepada Allah adalah kebenaran dan beribadah kepada selain Allah adalah kebatilan. Falihadza amara bi ibadatihi wahdah, oleh karenanya Allah menyuruh untuk hanya menyembah Allah saja, ya. Wal istibaru laha, dan supaya sabar dalam beribadah kepada Allah. Wa allala dzalik, lalu Allah memberikan alasan kenapa harus begitu. Nah, bi kamalihi wan firadihi bil azamah, karena kesempurnaan Allah dan, ya, keagungan Allah secara infirad. Infirad itu, ya, keagungan yang tidak ada yang menyaingi keagungan Allah Ta'ala. Allah agung, ya, paling agung sendiri gitu. Wal asma al husna, dan nama-namanya yang baik, ya, itu diambil dari kalimat hal ta'lamu lahu samiyya. Itu, nah, ringkasnya alasan keempat ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, semakin kita kenal sama Allah gitu, ya, maka akan semakin sempurna beribadah kita kepada Allah. Kalau semakin kita kenal. Oleh karena penting mempelajari sifat-sifat Allah, itu penting supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wong kita aja kan, coba waktu dulu bapak-bapak mau cari istri, pasti kan pengen kenal kan? Sifatnya bagaimana. Nah, semakin kita kenal sifat calon istri, kalau itu positif kan semakin kita semangat untuk mendekatinya kan gitu. Nah, ya, tak kenal maka tak sayang. Itu peribahasa yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, oleh karenanya supaya kita semakin sempurna ibadahnya, semakin cinta kepada Allah, kita perlu mengenal sifat-sifatnya di situ. Itu alasannya.
Kenapa tema ini penting? Yang kelima, inna mahabbata sifatillahi subhanahu wa ta'ala wa ta'alluqa biha muwassalatun ila asmal matalib. Sesungguhnya mencintai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wa ta'alluqa biha, dan terikat dengan sifat-sifat Allah ta'ala, muwassalah, itu bisa menghantarkan ila asmal matalib, kepada tujuan paling mulia. Asma itu asrob, al-matalib itu al-goyah, tujuan mulia. Wa a'lal goyah, dan target paling tinggi, bisa mencintai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud? Al-jannat, surga gitu. Dengan kita mengenal cinta sama sifat-sifat Allah, itu bisa menghantarkan kita ke surga. Mana dasarnya? Disebutkan sini, faqad bassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladzi kana yuhibbu suratal ikhlas. Sungguh Rasul telah memberikan kabar gembira kepada seseorang yang dia senang membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi ada sahabat kalau ngimami sholat selalu membaca surah Al-Ikhlas, baca Al-Fatihah, baca surah diakhiri oleh Al-Ikhlas. Rakaat pertama misalnya baca Al-Fatihah, mungkin baca sebagian surah dari, katakanlah mungkin dari Al-Baqarah, mungkin dari Ali Imran, mungkin dari surah yang lain, terus selesai baca Al-Ikhlas. Jadi 2 surah dibaca dalam satu rakaat. Ada beberapa riwayat memang ya. Nah, salah satunya ini. Lalu ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, berdiri lagi, baca Al-Fatihah lagi, baca surah lagi, diakhiri dengan surah Al-Ikhlas lagi. Terus begitu. Nah, akhirnya orang-orang kan sudah baca surah, ngapain baca Al-Ikhlas lagi? Kalau udah baca surah, nggak perlulah baca Al-Ikhlas. Tapi kalau antum ingin baca Al-Ikhlas, nggak perlu baca surah gitu. Nah, lalu kata si sahabat ini, loh kalau antum nggak mau saya imami ya silakan, gitu. Cari aja yang lain. Kalau memang antum nggak senang saya mengimami dengan cara seperti ini, antum silakan cari imam yang lain. Akhirnya kata si perawi hadis itu, tidak ada orang yang paling baik bacaannya kecuali beliau. Ini Imam Masjid Kuba ya, di Kuba, Masjid Kuba. Saya lupa namanya. Tidak ada, hanya beliau yang paling bagus bacaannya. Tapi ya itu ada sesuatu yang orang-orang agak gimana gitu, kok Al-Ikhlas terus dibaca. Nah, akhirnya mereka lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada si fulan, dia kalau sholat selalu baca Al-Ikhlas meskipun sudah baca surah. Kata Nabi, coba tanya dia, kenapa dia lakukan hal itu? Nah, ternyata jawabannya apa? Uhibbuha, aku senang dengan surah Al-Ikhlas itu. Kenapa? Li'anna hasifatur rahman, karena Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah Zat yang Maha Rahman. Al-Ahad, As-Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua sifat Allah. Saya senang, cinta dia sama sifat Allah. Apa jawaban Nabi? Hubbuka iyyaha, kecintaanmu terhadap surah Al-Ikhlas, adkhalakal jannah, itu bisa memasukkanmu ke dalam surga. Dalam lafaz yang lain, akhbiruhu, kabari dia, kasih tahu dia, annallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah juga mencintai dia gara-gara dia senang dengan sifat Allah. Nah, ini. Maka ya, ini hadis sahih akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Juga At-Tirmidzi. Kata Syekh Mahir Muqaddam, padalla ala anna man ahabba sifatillahi ta'ala ahabballah wa adkhalahu al-jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa siapa orang yang cinta terhadap sifat Allah, maka Allah pun cinta sama dia, Allah pun akan memasukkan dia ke dalam surga. Gitu.
Lah pertanyaannya, kalau kita nggak tahu sifat Allah, bagaimana kita bisa mencintai sifat Allah? Wong tahu aja nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Tak kenal, tak sayang. Kita nggak tahu sifat Allah apa saja. Ya kita nggak mungkin cinta. Nah maka penting, apalagi di masyarakat kita ini yang tersebar adalah sifat 20 kan? Iya kan? Nah, padahal kalau kita belajar ini nggak ada itu keterangan sifat 20. Nggak ada. Tapi afwan ya, saya lihat video itu. Ada seorang ibu bertanya kepada seorang ustadz, "Ustadz, saya itu di TK biasa ngajarin sifat 20." Lalu ustadz itu mengatakan, "Nggak perlu, jangan." Si ustadz itu. Nah, lalu ada orang mengkritik si ustadz ini. Ini kafir nih orang. Si ustadz ini kafir. Apa alasan dia mengkafirkan si ustadz yang bilang kepada si penanya bahwa ibu nggak perlu ngajarin sifat 20? Walaupun videonya sedikit sekali dipotong, hanya ustadz itu mengatakan ibu nggak perlu ngajarkan surah sifat 20. Udah dipotong, nggak ada lanjutan. Habis itu dikritik. Bahkan dia menuduh si ustadz ini kafir. Kenapa? Berarti dia menolak wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Pak Nasir hafal betul insya Allah beliau, karena beliau ngajarin juga dulu kan. Nah, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, dia bilang tuh si Ustadz Wahabi ini kafir dia, karena sudah menolak apa? Sifat wujud Allah berarti. Kan gitu. Nah ini propaganda. Saya nggak tahu kalau dilanjutkan. Nah, jadi kenapa Ustadz itu mengatakan nggak perlu? Karena nggak ada satupun dalam hadis keterangan bahwa sifat Allah itu 20. Allah nggak pernah membatasi. Rasul nggak pernah menerangkan itu. Oleh karenanya, jangan membatasi sesuatu yang Allah sendiri tidak membatasi. Kalau Asmaul Husna kan ada keterangan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman kan itu. Kalau sifat nggak ada, lo mau ngapain dibatasi? Ada memang kitab Umul Barohin. Nah, Umul Barohin. Ada sebagian orang menganalisa rata-rata orang yang bermadhab Asy-Syafi'i yang meyakini ada sifat 20 itu. Walaupun ini perlu dicek sebenarnya. Karena ada kitab Akidah A'immah Madzahibil Arba'ah ya. Dulu kayaknya pernah kita pelajari dulu ya, Akidah 4 Imam Mazhab. Saya merasa kayaknya udah pernah kita pelajari kitab itu, tipis kitabnya. Nah, pernah ya kayaknya ya. Jadi itu enggak ada. Memang ada kitab terkenal, kitab Umul Barohin. Nah, itu isinya menjelaskan sifat 20 itu. Hah? Oh, sama antum apa ya? Oh iya, antum ya. Yang ya Akidah Al-A'immah Madzahibil Arba'ah. Ya, bukan di sini ya Pak Rusek ya. Oke ya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Itu jadi enggak ada keterangan bahwa sifat Allah itu 20. Bahkan sangat berbahaya kalau hanya membatasi 20. Nah, padahal Allah itu punya sifat zatiyah, punya sifat fi'liyah. Berarti kalau dia membatasi sifat Allah hanya 20, walaupun nanti ada keterangannya, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz katanya. Ada lagi nanti keterangannya. Nah, sifat mustahil itu berarti lawan kata dari yang 20. Wujud berarti lawannya Adam. Kidam lawannya hadas. Gitu. Dan seterusnya. Nah, itu yang diterangkan oleh kitab-kitab semacam kitab Umul Barohin. Nah, termasuk Aqidatul Awam ya. Di sana dijelaskan juga sifat 20. Terus yang jaiz apa? Nah, itu juga diterangkan. Yang boleh, artinya yang kalau dalam bahasa lain, sifat jaiz itu adalah sifat fi'liyah sebenarnya. Sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pembahasan tentang ini akidah yang berkaitan dengan sifat
ada orang yang membagi sifat Allah itu kepada 3 tadi, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Nah, semacam kitab Ummul Barahin itu pembahasannya. Tapi ada ulama yang menjelaskan sifat Allah itu termasuk kitab ini, ya. Kitab Sifat Rabbil Alamin bukan dari sisi itu. Tapi ada sifat musbitah, ada sifat manfiyah, ya. Ada sifat yang ditetapkan, ada sifat yang ditiadakan. Itu satu. Terus nanti ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Nah, itu. Jadi istilah wajib, mustahil, jaiz enggak ketemu di yang kelompok yang kedua ini. Nah, itu. Nah, tapi memang yang membatasi 20 ini resikonya dia menetapkan sesuatu tanpa dalil, itu masalahnya. Kalau sifat musbitah manfiyah kan jelas, ada sifat yang memang ditetapkan oleh Allah. Ada sifat yang mungkin Allah dinafikan dari Allah. Misalnya sifat kurang, kan Allah tidak mungkin sifat Allah memiliki sifat yang kurang, gitu. Nah, itu dalilnya jelas banyak. Kalau mereka mengatakan sifat Allah 20, mana dasarnya? Nah, bahayanya di situ, gitu. Membatasi sesuatu yang oleh Allah dan Rasul sendiri tidak pernah mengatakan bahwa sifat Allah itu sekian. Nah, di sini banyak sifat. Kalau kita hitung semua sifat yang dibahas di kitab ini lebih dari 20. Apalagi andai kata, ya, walaupun di sini nanti diterangkan beliau tidak membahas sifat-sifat yang terkandung dalam nama. Karena setiap nama Allah yang 99 itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, yatadammanu as-sifat. Setiap nama itu mengandung sifat. Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Rahim juga mengandung sifat rahmah. Rahman, Rahim itu nama. Rahmah itu sifat. Nah, itu aja udah 99. Coba betapa beraninya dia mengatakan sifat Allah 20. Padahal setiap nama mengandung sifat, namanya aja 99. Itu udah bertentangan dari situ aja. Nah, jadi yang dimaksud si Ustadz itu maksudnya jangan diajarin karena tidak ada dasarnya. Tapi malah dianggap kafir karena dia potong. Nah, ini Bapak-bapak dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka fabil jumlati fakullama kanal abdu a'rab bi sifatir rabb. Nah, maka secara umum, ya, setiap kali seorang hamba itu, ya, semakin tahu bi sifatir rabb, dengan sifat Rabb Allah, kana lillahi ta'ala akhsha, maka dia akan semakin khusyuk di hadapan Allah, wa atqa, semakin takwa, wa kana fizdiyadi fil ilmi wal huda, dan dia akan terus bertambah ilmu dan petunjuknya, wal ma'arif ar-rabbaniyah, bertambah pula pengetahuan rabbaninya, wal haqa'iq al-yakiniyah wal al-imaniyah, ya, bertambah pula, ya, pengetahuannya tentang hakikat keyakinan dan keimanan, wal ahwal at-ta'abudiyah al-zahira minha wal batinah, dan keadaan ibadah dia baik secara zahir maupun secara batin. Jadi semakin kenal dia dengan Allah, konsekuensinya dia akan semakin takwa, akan semakin khusyuk, gitu. Nah, disinilah penting sekali kita mempelajari, ya, kitab yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu alasannya. Lalu di bagian berikutnya beliau menjelaskan langkah-langkah beliau dalam membahas kitab ini. Nah, jadi yang pertama beliau bada'tu bi muqaddimah bayantu fiha ahamiyatul maudu. Aku mulai dengan muqaddimah, di muqaddimah yang kita sedang bahas ini menjelaskan tentang pentingnya judul atau tema ini. Summa dzakartu mulakhasan fi ahamiyati sifat. Lalu aku menyebutkan secara ringkas tentang pentingnya sifat. Summa arrabtu makna sifah lugat, arrabtu makna sifah lugatan wastilahan di halaman 15. Kemudian aku menjelaskan pengertian atau makna sifat baik secara bahasa maupun secara istilah. Summa dzakartu qawaida sifatil ula. Lalu aku menyebutkan kaidah-kaidah tentang sifat yang mulia, yang tinggi, mubtadi'an bi dzikri ahamiyatil qawaidi wal usul, dimulai dengan menyebutkan pentingnya kaidah-kaidah dan usul. Wa qad dzakartu khamsa asrata qaidah, dan aku menyebutkan dalam kitab ini, ya, ada 15 kaidah, wa khatamtu fiha,
biqaidatin ammah wasi'ah, dan aku akhiri dalam pembahasan ini dengan kaidah umum yang luas fi taksimi sifati rabbil alamin, dalam pembagian sifat-sifat Allah Rabb semesta alam. Kemudian waqad qasamtu sifah bitafsir ila arba'ati aqsam. Nah, ini metodologi beliau ya. Dan aku bagi sifat-sifat Allah itu secara terperinci kepada 4 bagian. Yang pertama al-qismul awal as-sifat as-subutiyah tadi. Sifat yang ditetapkan. Wahiyya nau'ani, itu ada 2 macam, az-zatiyah wal fi'liyah. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Itu namanya as-sifat as-subutiyah. Fabada'tu bi sifati zatiyah, aku memulai dengan sifat zatiyah wa qad zakartu qawaid wa dawabit li hadan nau', dan aku menyebutkan kaidah batasan-batasan untuk sifat zatiyah ini. Summa sarra'tu fil kalami ala zatil ilahiyah, kemudian aku langsung berbicara tentang zat ilahi wa ilaqatu zati bi sifat, dan kaitan antara zat dengan sifat. Summa as-sifat az-zatiyah, kemudian pembahasan berikutnya sifat zatiyah bitafsir secara rinci. Azkuru as-sifah, aku menyebutkan sifat, summa ad-dalil asyar'i 'alaiha. Nah, nanti pembahasan pokoknya beliau sebutkan sifat Allah ini misalnya. Summa ad-dalil asyar'i 'alaiha. Kemudian aku sebutkan dalil syar'i atas sifat tersebut. Dari mana kok Allah itu punya sifat ini? Oh, dalilnya ini disebutkan. Dalil syar'i baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Summal makna fil lughah, kemudian makna sifat tersebut dalam bahasa apa. Summal makna fi syar'i, lalu apa maknanya secara syariat, bisarhin wasatin bila tatwilin mumil wala ijajin mukhil, dengan penjelasan yang moderat ya, tidak terlalu panjang sehingga bisa membosankan, tidak juga terlalu ringkas sehingga ya kurang berisi. Jadi beliau selalu berusaha menjelaskan secara pertengahan ya. Kemudian al-qismu tsani minas sifati subutiyah, bagian kedua dari sifat subutiyah, wahya al-fi'liyah, yaitu sifat fi'liyah. Wahya nau'ani, itu ada 2, ada yang muqayyadah, ada yang mutlaqah. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nanti ada saatnya ya. Wa qad zakartul qawaida wal dhawabit li hadzal qism. Aku sebutkan kaidah-kaidah, batasan-batasan untuk bagian sifat subutiyah fi'liyah ini. Summa saratu fil kalami anis sifatil fi'liyatil muqayyadah bi tafsil, kemudian aku langsung bicara, saro itu langsung ya, berbicara anis sifatil fi'liyah, tentang sifat fi'liyah al muqayyadah bi tafsil, yang muqayyadah secara rinci. Summan taqaltu ila nau'i tsani, kemudian aku berpindah kepada macam yang kedua, minas sifatil fi'liyah, dari sifat fi'liyah, wahya al mutallaqah, yaitu yang bersifat mutlak. Fadzakartu qawaidaha, aku sebutkan kaidah-kaidahnya, wa dawabitaha, batasan-batasannya, wa alhaqtu bidzalika at-tafsil, lalu aku susulkan dengan itu rinciannya. Summa al-qismu salis minas sifat, lalu beliau menjelaskan tentang bagian ketiga dari sifat Allah. Apa itu? Wahya as-sifat al-mutadamminah, yaitu sifat yang terkandung linau'ai as-sifati subutiyah. Ya, yang terkandung dalam 2 sifat subutiyah. Masih ingat tadi sifat subutiyah ada 2 macam kan? Wahya zatiyah min jihatin wa fi'liyah min jihatin ukhra. Nah, ada sifat Allah di satu sisi dia itu sifat zatiyah, di sisi lain juga sifat fi'liyah. Nah, ada yang seperti itu. Itu diterangkan oleh beliau. Fabayantu lidzalika wa masaltu bi amsilatin. Aku jelaskan hal itu, lalu aku berikan contoh-contoh. Summa ataitu ala dzikriha bi tafsil, kemudian aku sebutkan secara rinci, fatatabatuha sifatan-sifatan. Lalu aku jelaskan satu sifat kemudian satu sifat ala nahwi ma yasarallahu taala, ya, sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa zakartul qismar rabi di halaman 16. Kemudian aku sebutkan bagian yang keempat, huwal akhir, al-akhir minas sifat, yaitu bagian terakhir dari sifat-sifat Allah. Wahia apa? Yaitu as-sifat al-manfiyah. Sifat yang dinafikan dari Allah. Fadzakartul qawaida wa ta'arif li hadzal nau'. Aku sebutkan kaidah dan pengertian, definisi dari sifat manfiyah ini. Nah, itu secara ringkas isi kitab ini dijelaskan oleh beliau. Kemudian metodologi beliau dalam menulis kitab ini, manhaji fi tasnifi hadzal kitab. Ada 6 langkah, 7 ya. Pertama,
Ya, uhibbu an, supaya kita ngerti sebelum kita belajar dalamnya, gambarnya sudah ada di sini dijelaskan. Pertama, awalan uhibbu an unawwaha bi annani qad iktasartu ala dzikri sifatil ghair mustaqqatan minal asma'il husna fi madatil kitab. Nah, uhibbu an anawwaha, artinya aku ingin menjelaskan bi annani, bahwasanya saya ini qad iktasartu, membatasi diri, ala dzikri sifat al ghair, ya, yaitu penyebutan sifat atau pembahasan sifat al-mustaqqah minal asmaul husna, yang diambil dari asmaul husna fi madatil kitab, di dalam materi kitab ini. Artinya apa? Sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama Allah itu enggak dibahas oleh beliau. Tidak dibahas. Contoh misalnya, Allah itu Sami'un, Maha mendengar. Dalam nama Allah As-Sami terkandung sifat apa? As-Sam'u, kan, sifat mendengar. Itu beliau nggak bahas. Di sini nggak bahas. Jadi di kitab ini beliau hanya membahas sifat-sifat yang di luar sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna. Itu nggak dibahas sama beliau. Nah, karena apa? Beliau punya kitab khusus, gitu. Ada kitab tersendiri yang beliau karang. Saya punya kitabnya, ya. Itu beliau supaya tidak tumpang tindih lah. Kemudian yang kedua, sanian inna lilam atatarraq ilal khilafatil aqdiyati allati qad hasalat baina ahli sunnati wa mukhalifihi min at-ta'wilat wal inhirafat. Sungguhnya saya tidak akan menyinggung, tidak akan membahas perbedaan akidah yang terjadi antara ahlu sunnah dengan yang menyelisih mereka, dari takwil maupun penyimpangan-penyimpangan. Dia nggak bahas itu. Misalnya ada sifat menurut Khawarij begini, menurut Mu'tazilah begini, beliau nggak bahas, nggak dibahas. Nah, bal aradtu aqidata ahli sunnati, tetapi aku bahas, aku jelaskan akidah ahli sunnah al-muwafiqah lil kitab wal hikmah, yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hikmah Sunnah di sini maksudnya. Jadi al-maqsad min madatil kitab, maksud dari materi kitab ini apa? Antasila ilal qari'i guddatan toriyah kama nazalat fil kitabi wa sunnah. Sampai kepada si pembaca kita ini semua yang pelajari kitab ini, guddoh toriyah itu sesuatu yang segar, ya, fresh. Toriyah itu yang lembut gitu. Maksudnya yang orisinil, ya. Kama nazalat fil kitab wa sunnah, sebagaimana yang turun dalam Al-Qur'an dan sunnah. Liya'isa al-qari'u pirihabi al-ma'anil jalilah, supaya pembaca kitab ini hidup, ya, dalam naungan makna yang agung dari sifat-sifat Allah ini, wa ma taqtadi minal asar wal manafi ar-rasyidah, dan, ya, supaya mendapatkan manfaat yang bisa membimbing dari asar-asar, ya, yang beliau jelaskan. Fi hayatihi al-ma'asiyah asy-syar'iyyah, dalam kehidupan dia, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan secara syariat, ya. Itu yang kedua. Jadi ringkasnya metodologi beliau dalam menulis kitab ini yang kedua, tidak membahas khilafiyah. Itu. Salisan, yang ketiga, annani akhtaru al-ma'ani al-lugawiyah limadati kitabina muktafian bil makna al-murad. Sesungguhnya saya memilih makna-makna bahasa untuk materi kitab ini, mencukupkan diri bil makna dengan makna al-murad minha, yang dimaksud dari makna tersebut, dunat tawassu, tanpa memperluas, ya, lil ma'ani lil kalimatil ukhra, yang berkaitan dengan makna atau kalimat yang lain, illa idah tajal amr, kecuali jika memang urusannya dibutuhkan. Rabi'an, yang keempat, innani istaqsaitu ghalibas sifati fil aqsamil arba'ah. Sesungguhnya aku, ya, istaqsaitu itu membahas secara tuntas. Istaqsaitu itu abhasu bitafsil, ya.
Aku membahas secara tuntas ghalibas sifat Allah pada umumnya fil aqsamil arba'ah, dalam 4 pembagian yang tersebutkan. Ya, ada sifat apa? Musbitah, manfiyah. Terus ada sifat fi'liyah, sifat zatiyah, kan itu. Itu yang 4, itu yang dimaksud. Ya. Itu dibahas secara rinci. Illa kecuali satu, as-sifah al-fi'liyah al-mutlaqah. Kecuali sifat fi'liyah yang mutlak. Illa hasarolaha. Karena itu tidak terbatas gitu, sangat luas pembahasannya. Yang kelima, khamisan qad azkuru sifata fi qismaini minal aqsam. Kadang-kadang aku menyebutkan sifat dari 2 bagian. Ya. Litadammuni tadammuni ma'aniha fihima. Karena apa? Terkandung makna-maknanya dalam kedua bagian tersebut gitu. Sadisan yang keenam, lam atawassa fi takhrijil ahadits, aku tidak mentakhrij hadis secara luas, secara meluas. Takhrij itu masih ingat enggak? Apa takhrij hadis itu? Kemarin kami sudah menyebutkan ada istilah takhrijul hadis, ada istilah tahqiqul hadis. Bukan itu maksudnya. Kalau dalam ilmu mustalah hadis itu istilah khusus dalam ilmu mustalah hadis. Apa makna? Ya secara bahasa betul, artinya mengeluarkan. Tapi apa maksudnya? Takhrij al hadis itu. Secara bahasa itu mengeluarkan betul. Tapi maksudnya apa? Meneliti, terus untuk apa? Meneliti untuk mengetahui sumber. Nah, hadis ini ada dalam kitab apa saja. Itu namanya takhrij. Mana sih? Itu namanya takhrij. Misalnya ada hadis. Ini hadis ini disebutkan dalam kitab apa saja. Oh, ternyata ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Daud, ada di Sunan An-Nasi, ada di Musnad Ahmad bin Hambal, ada di Musnad Abu Ya'la. Wah, itu namanya takhrij. Diteliti. Nah, beliau tidak berlapang-lapang di sini, tidak memperluas lah. Nah, yang penting sudah ada ketemu sumbernya, udah selesai. Beliau tidak, oh ini aja gue sebutkan di kitab ini, ada juga sih, enggak. Beliau enggak lakukan itu. Itu yang dimaksud lam atawassa. Ya. Itu namanya takhrij. Kalau tahqiqul hadis apa? Mentahqiq itu apa maksudnya? Mentahqiq itu menjelaskan tentang derajat hadis. Ini hadisnya sahih atau dhaif atau hasan atau maudhu. Itu namanya tahqiqul hadis. Penelitian yang dilakukan untuk apa? Mengetahui derajat suatu hadis. Itu namanya apa? Ilmu tahqiq al hadis namanya. Itu ilmu tahqiq al hadis. Itu berat itu ilmu itu. Nah, dulu waktu kami kuliah di jurusan hadis, ya tugasnya tiap kuliah gitu, meneliti ada hadis, coba teliti. Nah, menurut para ulama ini hadisnya derajatnya apa? Antum nanti sebutkan rujukannya. Wah, itu sering oleh para mahasiswa baik waktu S1 S2 itu yang sering dilakukan. Nah, supaya ngerti, oh ternyata derajat hadis ini begini. Maka di antara tesis ya, orang yang belajar di jurusan hadis adalah biasanya mentahqiq. Ada kitab misalnya kitab Ta'limul Muta'allim misalnya, kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, itu kan di situ banyak hadis disebutkan. Nah, disebutkan. Lalu diteliti apakah hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jarnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'allim sahih semua atau banyak dhaifnya. Nah, ada juga yang meneliti kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan banyak hadis tuh. Itu diriset. Ditahqiq hadis-hadisnya. Lalu ada berapa hadis dalam kitab Tauhid itu. Lalu ditahqiq berapa persen yang sahih, berapa persen yang hasan, berapa persen yang dhaif. Ternyata di kitab Tauhid ada juga hadis-hadis dhaif gitu. Nah, itu tahqiq itu namanya. Ilmu tahqiq al-hadis namanya. Nah, kalau kita
tipis bisa dilakukan tuh untuk riset ya. Ada kitab Lubabun Nukul tuh. Lubabun Nukul karya Al-Imam As-Suyuti. Nah, di sarah namanya kitab Tanqihul Qaul fi Syarhi Lubabin Nukul. Ah, itu di riset. Kan kitab tipis tentang keutamaan amal ya. Ada hadis-hadis yang bicarakan keutamaan amal. Karena tidak dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti ini hadisnya sahih atau tidak gitu khususnya. Bahkan ulama-ulama hebat seperti Al-Imam Syekh Su'aib Al-Arnaud, Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Al-Albani. Oh, itu udah banyak sekali karya tahqiq beliau. Bayangkan aja kitab Zadul Ma'ad aja ditahqiq itu oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud. Ya, ada juga yang mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Ali Roqi. Oh, itu bahkan Syekh Ahmad Muhammad Syakir mentahqiq Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu luar biasa itu. Nah, walaupun nggak tuntas dilanjutkan oleh muridnya. Untuk apa mengetahui ini hadisnya sahih atau tidak? Karena tidak semua hadisnya sahih. Nah, itu sangat bermanfaat untuk umat Islam, ilmu tahqiq al-hadis itu. Nah, kalau tahrij tadi hanya untuk diketahui, disebutkan di lebih sedikit, lebih ringan lah. Kalau ini yang tahrij ya, walaupun ya tentu harus banyak baca kitab. Misalnya kita mentahrid satu kitab, dia penulisnya lahir abad keberapa? Otomatis rujukannya kan harus abad-abad sebelumnya kan? Abad keberapa? Dia lahir abad keberapa khususnya. Nah, itu tugas pokok orang yang mentahqiq hadis kan. Yang detail maksudnya. Ada yang sederhana ya dia hanya mencari, sekarang relatif agak mudah, misalnya ada ini program untuk mentahqiq hadis itu udah ada programnya. Ya, maka para mahasiswa itu sudah banyak terbantu sih sebenarnya sekarang. Nah, termasuk kitab aplikasi ada Al-Bahas Al-Hadisi, itu sangat membantu untuk mencari tadi takhrij ya. Hadis ini dikeluarkan di kitab apa saja. Itu sangat membantu. Termasuk sebagian kecil sederhana tahqiqnya juga ada. Nah, ini. Baik itu. Lalu kata beliau, bal zakartu sahih minha. Bahkan aku menyebutkan yang sahih dari hadis-hadis tersebut yang ada di dalam kitab ini maksudnya, fa idza kana fi sahihain, kalau ternyata hadis itu ada dalam kitab Bukhari Muslim, aktabi bi dzikrihima, aku mencukupkan diri untuk menyebut. Nah, ini ada hadis rawahu al-Bukhari, udah enggak dibahas lagi. Hadis akhrajahu Muslim, udah enggak dibahas lagi. Ya, kalau disebutkan di Bukhari Muslim, beliau enggak panjang lebar, pokoknya udah. Nah, kemungkinan besar sahih kan. Kemudian idza kana fi ghairihima, tapi kalau hadis itu ditemukan ternyata tidak ada di Bukhari Muslim, zakartu man sahhaha, aku akan menyebutkan siapa ulama yang mensahihkan hadis tersebut. Nah, ini ilmu buat kita tentu saja. Nah, jadi beliau, oh ini ada hadis tentang sifat Allah begini. Hadisnya sahih enggak? Oh, ada nih yang mensahihkan, namanya saya ini dan seterusnya. Nah, itu metode yang keenam. Terakhir, khitaman penutup, fahadza juhdi, inilah usahaku. Juhdu abdin du'ib, usaha seorang hamba yang lemah. Qasirul ba', ya sedikit ilmunya. Ya qalilu al-fiqh wal ilm, ya sedikit ilmunya, sedikit pemahamannya. Nah, beliau tawadhu di sini. Wa ma hadza, bersama dengan ini kata beliau, fa inni arjullaha azza wa jalla an yaqbalahu minni. Aku berharap kepada Allah azza wa jalla semoga Allah menerima amal ini dariku. Ala qadri niyati, sesuai dengan niatku, wa ayyaj'alahu juhdan nafi'an thayyiban mubarakan fi. Semoga Allah menjadikan amalku ini sebagai kesungguhan yang bermanfaat, yang baik, yang berkah di dalamnya. Antapi ubihi wa ikhwanil muslimin, yang aku bisa mengambil manfaat dengannya, juga saudara-saudaraku kaum muslimin, fi ajalli wa a'dhami masailiddin, dalam perkara masalah agama yang paling agung, fi haqqi ma'budina, yang berkaitan dengan hak sesembahan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilahuna wa ilahina wa mahbubina wa murabbina, yaitu hak Tuhan kita, kekasih kita, murabbi kita, wa sayyidina, dan penguasa kita, Allahu Rabbul Alamin. Dialah Allah Rabb, pemelihara semesta alam. Fa in ahsantu, kalau aku baik dalam menulis kitab ini, fa innahu min fadlillahi alayya. Ini sesungguhnya keutamaan Allah yang Allah berikan kepada. Jadi bukan kepintaran saya gitu kira-kira. Ini karunia dari
Allah. Wa in asa'tu, tapi kalau dalam penulisan buku ini aku buruk, mungkin banyak kesalahan, famin nafsi, itu dari diriku sendiri, wa minas syaitan, dan dari syaitan, wallahu subhanahu, maha suci Allah, wa rasuluhu sallam minhu bara, dan rasulnya, utusannya sallam berlepas diri dari keburukan itu. Wa'lam, ketahuilah ya Abdullah, wahai hamba Allah, annal maudu'al jalilal jamilal azima la yu'ta haqqahu kama yang bagi. Sesungguhnya tema yang agung, yang indah, yang besar ini tidak diberikan haknya sebagaimana seharusnya. La minni khosotan, tidak dariku secara khusus, wala min ghairi, tidak pula dari selain diriku, walakin nataqarrabu ala qadri taqati ilallahi subhanahu. Akan tetapi kita mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ala qadri taqah, sesuai dengan kemampuan ilallahi subhanahu, kepada Allah yang maha suci. Asa an yakuna lana hadzan, semoga kita mendapatkan bagian fi khidmati hadzal dinil qawim, dalam berkhidmat kepada agama yang lurus ini, alladzi sarrafana bihi, ya, yang dengannya Allah muliakan kita, yaitu Rabbus samawati wa Rabbul aradin, Allah Rabb memelihara 7 lapis langit dan bumi. La'allana an nakuna ma'ar rakbi ashabis siratil mustaqim, semoga kita menjadi golongan yang bersama-sama orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, alladzina an'amallahu alaihim, yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan dari golongan orang-orang yang jujur, wasuhada, dan dari para suhada, wassalihin, dan dari golongan orang-orang soleh. Nah, nahsuru ma'ahum yaumaddin, dan semoga kita bisa berkumpul dengan mereka pada hari pembalasan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang bersih. As-Syu'ara ayat 88-89. Terakhir, wa as'alullaha rabbal arsil karimil azim, aku memohon kepada Allah Rabb al-ars al-karim al-azim, Rabb ars yang mulia, yang agung, ayyarzuqa katibahu, semoga Allah memberikan rezeki kepada penulisnya, wa musattarahu, dan kepada orang yang, ya, musattar itu yang menulis ulang, ya, wa nasirahu, dan yang menyebarluaskannya, wa ba'i'ahu, dan kepada penjualnya, wa mustarihi, dan kepada orang yang membeli kitab ini, wa tabi'ihi, dan percetakannya, wal musahim bi ikhrajihi, dan kepada orang yang punya saham, punya andil dalam mengeluarkan kitab ini, murafaqata nabiyina al-amin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menemani nabi kita al-amin, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fi a'ali jannatin na'im, di sorga yang penuh nikmat yang tinggi. Urus al-jinan al-firdaus al-a'la, yaitu, ya, ars jinan al-firdaus al-a'la, surga firdaus yang tinggi. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa terakhir kami adalah segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara semesta alam. Katabahu Mahir bin Abdul Hamid bin Muqaddam, ini ditulis oleh Mahir bin Abdullah bin Mahir bin Abdul Hamid bin Muqaddam. Nah, afallahu anhu, semoga Allah memaafkannya, wa an walidayhi, dan memaafkan kedua orang tuanya, wa jami'il muslimin, dan memaafkan seluruh kaum muslimin. Ini ditulis hari Ahad tanggal 18 bulan Zulhijjah tahun 1434 yang lalu, yang bertepatan dengan tanggal 22 bulan Oktober. Bulan 10 Oktober, ya? Ya, bulan Oktober tahun 2013. 2013, sekarang 2025. Berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. Ya, relatif, ya, baru lah. Ya, alhamdulillah. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini jam 9:12. Istirahat dulu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan setelah istirahat, monggo yang bertugas. Ya, baik, kalau gitu Bapak-bapak dan Ibu sekalian,
kita akhiri dulu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.